teman-teman semuanya. Nah, pada mata kuliah apresiasi prosa fiksi, kali ini kita akan membahas tentang angkatan 66 dan juga angkatan 80-an. Jangan lupa simak sampai akhir ya. Nah, mari kita bahas apa itu angkatan 66. Identifikasi angkatan 66 mengindikasikan keterlibatan kesusastraan dalam denyut hidup bangsa. Tidak hanya sebatas lingkup kebudayaan, tetapi juga mencakup situasi politik, sosial, dan ekonomi menjelang kejatuhan pemerintahan Soekarno. Karya-karya mereka merefleksikan keadaan masyarakat Indonesia selama dasawarsa yang syarat prahara. Karya-karya prosa dan puisi yang terbit selama 1960-an ini diseleksi dan dihimpun sebagai bunga rampai dengan kata pengantar kritis dari H.B. Yasin. Tak pelak lagi, buku ini bukan sekedar dokumentasi karya sastra, tetapi juga dokumentasi sosial yang lebih artikulatif ketimbang arsip statistik yang dingin, formal, dan steril. Nah, ciri-ciri angkatan 66 menurut Yasin yaitu ialah mempunyai konsepsi Pancasila, menggemakan protes sosial dan politik, dan membawa kesadaran nurani manusia yang bertahun-tahun mengalami kezaliman dan perkosaan terhadap kebenaran dan rasa keadilan serta kesadaran akan moral dan agama. Nah, pada pengarang yang termasuk angkatan 66, katanya ialah mereka yang tatkala tahun 1945 berumur kira-kira 6 tahun dan baru masuk sekolah rakyat. Jadi mereka yang tahun 1966 kira-kira berumur 25 tahun. Nah, mereka inilah yang telah giat menulis dalam majalah-majalah sastra dan kebudayaan sekitar tahun 55-an. Seperti Kisen, Siasat, Mimbar Indonesia, Budaya Indonesia, Konfrontasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, setelah kita bahas angkatan dari 66, mari kita bahas tentang angkatan 80-an. Nah, angkatan sastra 80 berkembang pada masa pemerintahan Orde Baru pada 1980. Karya sastra pada masa ini mendapat pengawasan ketat dari pemerintah untuk menjaga situasi kondusif di masyarakat. Karya sastra angkatan 80 membahas romansa dan kisah kehidupan sehari-hari. Pada angkatan 80, karya sastra banyak menghadirkan tokoh utama perempuan. Tokoh terkenal dari angkatan ini adalah Mira Wijaja, N. Hadini, dan Marga T. Nah, ciri khas angkatan 80-an punya beda-beda karakteristik dengan angkatan-angkatan lainnya. Nah, yang pertama, puisi yang dihasilkan bercorak spiritual religius seperti karya yang berjudul Kubakar Cintaku karya Amba Ainun Najib. Yang kedua, sajak cenderung mengangkat tema tentang ketuhanan dan mistikisme. Yang ketiga, sastrawan menggunakan konsep improvisasi. Dan yang keempat, karya sastra yang dihasilkan mengangkat masalah konsep kehidupan sosial masyarakat yang memuat kritik sosial, politik, dan budaya. Yang kelima, menuntut hak asasi manusia seperti kebebasan. Dan yang keenam, bahasa yang digunakan realistis, bahasa yang ada di masyarakat dan romantis. Yang ketujuh, terdapat konsepsi pembebasan kata dari pengertian aslinya. Nah, yang kedelapan, mulai menguat pengaruh dari budaya barat, di mana tokoh utama biasanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur. Kesembilan, didominasi oleh roman percintaan. Dan yang kesepuluh, novel yang dihasilkan mendapatkan pengaruh kuat dari budaya barat dan yang tokoh utamanya mempunyai konflik dengan pemikiran timur dan mengalahkan tokoh antagonisnya. Nah, sastrawan angkatan 66 adalah Hilman Hariwijaya Hilman. Dan Hariwijaya ini adalah seorang sastrawan yang lahir pada tanggal 25 Agustus 1964 di Jakarta. Beliau adalah seorang penulis Indonesia dan pelopor sastra aliran pop. Namanya dikenal sejak menulis cerita pendek yang diberi judul Lupus di majalah Hai di bulan Desember 1986 yang kemudian dibukukan menjadi novel. Dan selanjutnya adalah sastrawan angkatan 80-an. Nah, Dini Nurhayanti Sri Hardini atau biasa dikenal dengan N. Hadini adalah seorang sastrawan, novelis, dan feminis yang berkebangsaan Indonesia. Beliau lahir
tanggal 29 Februari 1936 dan meninggal tanggal 4 Desember 2018. Beliau mengaku mulai tertarik menulis sejak kelas 3 SD karena buku-buku pelajaran yang penuh dengan tulisan ungkapan pikiran dan perasaan dirinya sendiri. Nah, beliau menganggap bahwa tulisan itu semacam pelampiasan hati. Salah satu karyanya adalah Pada Sebuah Kapal tahun 1972. Nah, itulah materi kita pada hari ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Dadah!